Anda masih bersama kami di Kompas Petang, Saudara. Aksi reuni 212 yang dimulai sejak pagi kini sudah membubarkan diri. Setelah sempat ditutup, jalan menuju kawasan Patung Kuda dan Monas sore ini sudah kembali normal. Tidak ada lagi kerumunan massa peserta aksi reuni 212 di sekitar lokasi. Arus lalu lintas sepanjang sore tadi juga terpantau lancar. Kepala Staf TNI Angkatan Darat Jenderal Dudung Abdurrahman hadir langsung di Monas memantau masa aksi reuni 212 dan prajurit yang berjaga. Kasat didampingi Kapolda Metro Jaya. Kasat menegaskan tidak ada izin reuni 212 dan mengingatkan massa soal persatuan dan kesatuan. Sengaja saya melihat kondisi pasukan khusus Angkatan Darat karena saya melihat kesiapannya di dalam mengantisipasi reuni 212. Kaitannya saya sebagai Kepala Staf Angkatan Darat kan berbicaranya adalah pembinaan, karena kalau kaitannya operasional ini ranahnya Mabes TNI. Saya hanya lihat kondisi prajurit di lapangan, kesiapannya dan sebagainya untuk mendukung tugas operasional dari Mabes TNI. Rata-rata prajurit dan di sini juga polisian sudah siap untuk mengantisipasi itu, dan mudah-mudahan ya kami berharap bahwa saudara-saudara kita juga tidak melakukan aksi ya, karena memang izinnya juga tidak ada. Marilah kita bangun bangsa ini dengan sebaik-baiknya dan mari kita jaga persatuan dan kesatuan. Suasana di Masjid Az-Zikra Sentul, Bogor, Jawa Barat sepi seusai pengelola Masjid Az-Zikra menolak dijadikan lokasi reuni 212. Meski demikian, Polres Bogor tetap menyiagakan personilnya dan memeriksa setiap kendaraan yang masuk ke Masjid Az-Zikra. Sementara itu di Masjid Agung Ciamis, massa dari berbagai daerah di Jawa Barat mengikuti reuni 212 di Masjid Agung Ciamis. Diketahui awalnya massa akan berangkat menuju Patung Kuda dan Sentul Bogor. Namun karena dilarang, massa menggelar reuni 212 di Masjid Agung. Sementara itu di Surabaya, Jawa Timur, massa yang terdiri dari 20 ormas justru menggelar aksi menolak reuni 212 di depan Gedung Negara Gerahadi. Dengan membawa sejumlah poster dan spanduk, massa menyerukan bahwa aksi 212 sudah selesai dan tak perlu dilakukan reuni. Massa khawatir aksi reuni 212 ditunggangi oleh pihak-pihak tertentu sehingga berpotensi memecah belah bangsa. Bagian dari kontra dari aksi ini. Di Solo, Jawa Tengah, polisi melakukan penyekatan terhadap massa yang berencana menggelar reuni 212 di kawasan Plaza Manahan, Solo. Polisi memasang barikade dengan menggunakan besi di sekitar Plaza Manahan, Solo, tujuannya untuk mencegah terjadinya kerumunan. Selain barikade, penjagaan ketat dilakukan polisi di sekitar Plaza Manahan yang awalnya akan dijadikan tempat kegiatan reuni 212. Dengan penyekatan yang dilakukan, massa yang akan menggelar kegiatan reuni 212 pindah ke Gedung Umat Islam Kartopuran. Polresta Solo sebelumnya tidak memberikan izin aksi dilakukan di luar ruangan. Meski acara digelar dalam ruangan, kegiatan juga harus dilakukan dengan protokol kesehatan yang ketat. Informasi terkini penyekatan massa yang menggelar reuni 212 di Solo, Jawa Tengah akan disampaikan jurnalis Kompas TV Widi Nugroho langsung dari Solo. Widi, kegiatan di Plaza Manahan bisa diantisipasi polisi, lalu bagaimana penjagaan polisi di lokasi kegiatan massa yang pindah ke dalam gedung? Ya, Sidi dan saudara, selamat petang. Memang kegiatan reuni massa 212 di Plaza Manahan tidak jadi dilakukan karena adanya penyekatan dari kepolisian. Memang sejak pagi Polresta Surakarta sudah menyiagakan lebih dari 700 orang personil gabungan untuk melakukan tindakan pencegahan adanya kerumunan yang dikhawatirkan bisa memicu munculnya klaster penularan COVID-19. Dan
situasi di dalam gedung umat Islam yang digunakan sebagai lokasi kedua tadi juga sudah berlangsung dan dengan pengawasan dari kepolisian. Polisi menjaga beberapa titik menuju gedung umat Islam di Kartopuran. Tujuannya adalah apabila jumlah massa di lokasi tersebut dirasa sudah cukup memenuhi kuota yang ditentukan oleh Satgas COVID-19 Kota Solo, maka petugas akan langsung memutar balik siapapun yang datang dan hendak mengikuti reuni 212. Pertimbangannya adalah ada standar operasional prosedur atau SOP yang dilakukan untuk acara di dalam gedung, yaitu 50% dari jumlah kapasitas yang bisa ditampung oleh gedung tersebut. Dan dari pantauan kami tadi, jumlah massa ratusan orang akhirnya ada yang berada di dalam dan juga ada yang berada di luar gedung karena memang sudah tidak bisa lagi masuk karena adanya protokol kesehatan. Cindy. Widi, sampai pukul berapa kegiatan itu berlangsung dan bagaimana pengawasan protokol kesehatan di sana karena diikuti oleh ratusan orang? Ya, Cindy, acara tadi berlangsung hingga kurang lebih pukul 15.30 dan massa akhirnya membubarkan diri dengan tertib setelah acaranya selesai. Dan pengamanan dilakukan secara berlapis oleh pihak kepolisian, baik di sekitar lokasi maupun di seluruh wilayah Kota Surakarta. Tujuannya adalah apabila ada kerumunan yang terkait dengan aksi massa tersebut akan langsung dibubarkan. Dan apabila ada yang dari luar kota hendak masuk terkait juga dengan acara tadi, maka akan langsung diputar balikan. Dan sejauh pengamatan kami memang tidak ada lagi massa yang mengalir dari luar kota karena memang sudah ada penjagaan di kabupaten masing-masing seperti misalnya di sekitar Solo seperti Karanganyar, Sukoharjo, dan Boyolali. Polisi dan juga TNI yang berada di wilayah masing-masing sudah melakukan antisipasi agar tidak ada massa yang masuk ke kota Solo untuk menimbulkan kerumunan di acara yang digagas oleh 212 ini. Baik, terima kasih Widi Nugroho melaporkan langsung dari Solo, Jawa Tengah.